saya bilang fungsi firman, kalau saya bandingkan dengan firman saya pribadi, Bapak jangan dibandingkan, tidak sebanding firman Bapak dengan firman Tuhan. Ini loh Pak, Bapak harus paham. Tadi pertanyaan Bapak fungsi roh. Sama fungsi roh Bapak dengan ada roh Allah, sama-sama fungsinya sama. Untuk apa? Untuk kehidupan, untuk penghidupan dan kehidupan. Untuk apa? Saya fungsi roh ini adalah untuk menjalankan apa yang saya inginkan. Nah, itu pintar dong. Enggak dong. Iya, itu fungsi rohnya dia, biar. Itu udah pintar fungsi rohnya dia. Apa si Bapak ini? Oi, enggak begitu, oi. Biar aja Pak Lobo. Itu kan fungsi rohnya dia menurut dia. Itu kan fungsi rohnya menurut dia, nggak apa-apa Pak. Pak Cecep dengar dulu ya. Bapak itu tidak mengerti apa itu roh. Bapak itu tidak mengerti atau apa itu firman, karena di agama Bapak dan di iman Bapak tidak pernah dibahas. Sedangkan Bapak, Tuhan atau Allah Bapak aja Bapak tidak kenal dan tidak tahu ada di mana. Benar nggak Pak? Betul. Nah, sekarang saya mau bertanya juga kepada Bapak. Bapak sendiri tahu nggak, paham nggak Tuhan Bapak sendiri? Saya nggak bakalan menjawab karena saya tadi ya udah kalau bapak nggak mau jawab jangan bertanya, kita juga nggak mau jawab. Kalau itu jawaban tadi sudah selesai. Bapak mau terima atau tidak itu urusan Bapak. Bapak mau ngoplak atau tidak itu otak Bapak. Silakan Pak, lanjut. Silakan sampai mau sampaikan. Ya jadi gini saya mau tambahkan. Jadi Pak Cecep sendiri masih bingung tentang Tuhannya Pak Cecep. Kemudian ketika Pak Cecep bertanya di sini, kita jelaskan, Pak Cecep tambah bingung. Makanya tadi Pak Cecep bilang otak Pak Cecep jadi koplak, yaitu urusan Bapak, silakan saja. Karena Bapak sendiri masih bingung tentang Tuhannya Bapak sendiri. Aku boleh nambahin? Silakan Bu Sofiatul, silakan Bu. Ya, itu ada one way kayaknya ya, yang selalu menanyakan Pak Bom. Itu mungkin ada Pak One Way yang besok katanya kita mau debat dengan bahasa Arab katanya. Teman-teman besok saksikan ya, apakah si One Way ini bisa bahasa Arab atau Arab maklum ya, nanti kita tes. Kayaknya Arab maklum aja Pak, Bu. Arab maklum. Buat teman-teman bagi Kristen ya, yang namanya Trinitas itu adalah Iwan. Doktrin Trinitas itu bukan 3 in 1 apalagi 1 in 3. Doktrin Trinitas itu bukan doktrin keberapaan jumlah Allah, itu yang harus diingat. Ya. Tapi kebagaimanaannya tidak Allah pernah itu menghitung jumlahnya Allah. Ya. Apalagi dikatakan roh Allah ada 7. Ya, jadi orang tersebut tidak menghitung jumlahnya Allah. Trinitas bukanlah doktrin keberapaan jumlah Allah. Trinitas adalah doktrin mengenai kebagaimanaan Allah yang esa. Itu dijelaskan, dijabarkan di dalam konsep Trinitas. Tadi Pak Bom, Pak Lidara Raywawa dan teman-teman sudah mengutip Mazmur 33 ayat 6. Dikatakan apa fungsinya? Allah itu yang kekal, yang esa, itu selalu di dalam diri dia ada firman yang kekal dan rohnya yang kekal. Firman itu bukan perkataan verbal. Ya, tadi ada orang Kristen kalau saya nggak salah di dalam chat mengatakan firman adalah gelombang suara, bukan. Firman itu bukanlah a, i, u, e, o, bukanlah perkataan verbal, bukanlah gelombang suara. Yang namanya firman logos, itu namanya, yang namanya logos, itu adalah sesuatu yang di dalam diri Allah, akal budi Allah, hikmat Allah, kecerdasan ilahi. Itu adalah cermin diri Allah sendiri. Ya, logos yang kekal, yang ada di dalam diri Allah, ini nggak bisa dipisahkan dari Allah. Allah tanpa firman atau tanpa logos itu namanya Allah koplak. Ya, tadi Pak Cecep tadi mengatakan koplak. Allah tanpa logos itu Allah koplak, Pak. Ya, lalu apa fungsi roh? Roh itu hayat ilahi.
artinya daya hidup ilahi, sumber hidup ilahi. Makanya dikatakan di dalam kitab Yesaya, Allah adalah Bapa segala roh, artinya di semua roh, semua kehidupan itu berasal dari Dia. Ya, contohnya Pak Cecep. Pak Cecep itu tidak bisa dipisahkan antara tubuh dengan rohnya. Begitu Pak Cecep dipisahkan antara tubuh dengan roh Bapak, artinya Pak Cecep mati. Almarhum. Apa itu Esa? Ya, apa itu yang dikatakan Allah itu Esa? Esa itu bukan Allah, itu satu tunggal, Pak. Allah itu satu-satunya. Esa itu artinya ikatan yang nggak bisa Bapak uraikan. Ya, jadi Bapak bisa membedakan antara roh Allah dan firman Allah, tapi Bapak nggak bisa memisahkan antara Allah dengan rohnya atau firmannya. Cecep kalau tubuh sama rohnya Pak Cecep dipisah, Pak Cecep nggak bisa disebut manusia. Tubuh Pak Cecep disebut mayat, rohnya Pak Cecep disebut hantu. Pak Cecep itu adalah echad. Makanya ketika Tuhan mengatakan Kejadian 1 ayat 26 dan 27, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang keluar jamak Pak, namanya Adam. Adam itu merupakan kesatuan yang echad, yang nggak bisa dipisahkan. Kalau Bapak dipisahkan antara tubuh dengan roh, Bapak mati. Begitu juga kalau Bapak nggak punya akal budi. Bapak baca di kitab Daniel 4. Ya, ketika Raja Nebukadnezar diambil logos atau akal budinya oleh Allah di Daniel 4, maka dia menerima akal budi binatang. Dia bukan lagi manusia. Jadi itu namanya echad atau kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, Pak. Seperti ikatan H2O air. Bisa dipisahkan. Itu ikatan yang echad, Esa. Ya, kalau Bapak mencoba menguraikan H2O, maka dia akan kehilangan hakikatnya sebagai air. Nah, itulah Allah kita yang tidak bisa dipisahkan antara logos dengan rohnya. Itu namanya kesatuan yang echad atau Esa. Udah ya Pak Cecep ya? Udah. Halo? Jadi begini Bu Itu udah. Betul. Yesus Ya, pakai sekarang saya tanya lagi, Bu. bilang. Ya, silakan Pak Cecep, silakan. Apa Oke. Begini Bu Sophia. Ibu mengatakan roh ini sama Bapak ini echad. Artinya tidak bisa dipisahkan. Betul nggak? Tadi Ibu mengatakan seperti itu. Termasuk Betul. dalam diri saya juga. Roh saya tidak bisa dipisahkan. Betul nggak? Sekarang Betul. framing Ibu ini 100% nggak Ibu mengatakan bahwa roh Bapak tidak bisa dipisahkan dari Bapak dalam arti echad? 100% nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dipisahkan ya bukan Allah, Pak. Yang namanya Elohim itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kalau bisa dipisah, Contohnya kalau bisa gini nih, Pak. dipisahkan Contohnya itu gini. bukan Allah. Biarin. Artinya Sebentar. kalau Saya tantang Bapak. Yang namanya manusia itu adalah satu kesatuan antara tubuh, jiwa, dan roh. Begitu tubuh dengan jiwa ini Bapak pisahkan, iya, kesatuannya Bapak uraikan, Bapak tidak lagi disebut manusia, Bapak kehilangan hakikatnya. Udeng ya. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab Matius, ya, baptislah mereka di dalam satu nama. Yaitu siapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini hakikat Allah yang sejati, Pak, nggak bisa dipisah. Itu satu nama. Oke. Ya. Iya, saya cuman mau ambil kesimpulan bahwa roh Bapak ini tidak bisa dipisahkan, gitu kan? Karena echad. Nggak bisa. Kalau dipisahkan, contohnya ya Pak, di dalam konsep teologi Islam, Allah Subhanahu Wa Taala Bapa itu tidak mempunyai roh, artinya dia benda mati. Maksudnya kesimpulan saya ini salah enggak gitu dengan menyimpulkan ceritaan Mbak Sophia ini bahwa menurut saya bahwa benar Pak, betul lah. Iya betul. Iya. Itu waktu mati di tiang salib itu misah nggak rohnya? Tunggu dulu, Bapak kan belum paham dengan jelas. Bapak aja belum oleh Ibu Sofiatul. Ini kita belum bicara bagaimana Firman menjadi manusia. Kita baru bicara ke bagaimana Allah yang Esa itu. Nah, ini belum. Sekarang ke situ puyeng deh. Belum sampai. Nah, makanya tadi yang tanya Yesus ada sejak kekal siapa ya? Yaitu si Cecep Gorbacep itu. Cecep Gorbacep. Oke. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, dia sudah ada. Atau Yesus sudah ada sejak kekal. Di mana nubuatan ini? Di Yesaya 9 ayat 6. Ya, bahwa Yesus itu adalah Bapa dari kekekalan. Ya, kemudian di Mika 5 ayat 2 dikatakan,
Ya, seorang Raja Mesias ini yang akan lahir. Itu permulaannya, eksistensinya, itu sudah ada sejak sebelum waktu ada. Ya, nanti Bapak catat ya, atau Bapak bisa putar ulang video ini, Bapak baca itu. Ya, Yesaya 9 ayat 6, anak yang lahir ini disebut Bapa yang kekal. Ini berkorelasi dengan nubuatan Mika 5 ayat 2, di mana Mesias yang akan dilahirkan di Bethlehem Yehuda. Ini permulaan atau eksistensinya, itu sudah ada sejak kekal, sejak sebelum waktu ada. Makanya Yesus dikatakan, di Yohanes 8 dia berkata, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Jadi firman itu sudah ada sejak kekal, Pak. Ini dulu keilahiannya. Ini kita belum bicara nuzulnya dia menjadi manusia. 1 menit Pasti saja. oke aja. Saya mau tanya Pasti dia anaknya. oke aja. Bentar. Enggak, dia nggak paham, dia nggak paham. Bentar. Saya yakin dia nggak paham. Cep. Apakah Abraham Belum masuk yang mentuhankan tadi. Yesus? Sebentar. Sudah. Tunggu, itu udah sebentar. ngawur ngidul dia. Nanti saya tanya lagi sama Anda lagi, yang lain lagi ada bingung. Udah saya tanya dulu. Ini saya uji logika Anda. Bapak paham nggak apa itu rasional? Rasional. Nggak paham. Nggak paham dia, Masuk. Pak. Makanya belajar bahasa Indonesia, Pak. Bagaimana Bapak tak mau paham bahasa Indonesia? Biar teman saya Berarti dia jelaskan nggak dari punya- A B sampai Z. Nah, Dia nggak punya rasio, Pak. Dia nggak punya rasio. diam dulu. Dia nggak punya. Rasional. Bapak nggak ngerti kan? Rasional itu adalah masuk akal. Ya, itu yang saya pertama menjelaskan. Supaya Bos Sofiatul itu kan dia berbicara untuk anak S2. Anda itu nggak ngerti lagi mana, ya? Untuk anak S2, Anda itu nggak ngerti lagi mana, ya? Yang kedua, apa itu namanya kontra rasional? Kontra rasional. Nggak paham dia, Pak. Tidak masuk akal. Kemudian apa itu supra rasional? Ingat ya, manusia bisa rasional, bisa kontra rasional, ya. Tapi supra rasional itu adalah Tuhan. Makanya Daud berkata di dalam menulis firman Tuhan ya, di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-6. Supaya Anda paham. Saya jelaskan ayat. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Dia sudah keluar karena dia tidak paham. Teman-teman semua, Iya. Pak Lidara, Iya. sebentar saya sedikit. Ya. Konsep ketuhanan Islam mau dibawa ke Kristen nggak akan nyambung. Karena Allah Di luar, itu tidak iya. pernah firman Tidak dan tidak nyambung. punya roh, Pak, di dalam Islam. Betul. Iya. Allah Subhanahu wa taala punya roh. Beda dengan Allah Benar. kita. Allah kita sumber roh, sumber segala yang hidup. Allah mereka kan kepada berhala, mereka. tidak punya roh. Mereka sendiri nggak bisa tunjukin Allahnya ada di mana. Hanya Iya. dibilang di Ars. Ars itu di mana? Iya. Mereka nggak Iya. tahu. Saya tambahin tadi ya, dia mengatakan apa fungsinya logos atau firman. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh sang firman itu, lewat sang firman itu. Ya, Iya, betul. makanya tadi Pak Bombom sudah menjelaskan dari Kejadian 1 sampai ayat 1 sampai 3, ya, kemudian Mazmur 33 ayat 6 sampai 9, kemudian Yohanes 1 ayat 3. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh sang firman itu. Ya, Saya masih mau Iya. jelaskan lagi ke dia, tapi dia sudah uji rasional. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Diciptakan. Pelan-pelan, Pak Pak, Belum di pelan-pelan. belum di Mazmur 19 ayat 2. Yesaya 47 ayat 3. Pak Bombom, mereka itu kalau bertanya itu loncat-loncat, Cecep. Pak. Belum satu belum kelar, dia sudah loncat ke yang lain lagi, jadi tidak akan paham. Gua ada Cecep itu, Ya kan? tadi jaringannya putus. Itu Cecep bertanya ke Ustaz. Seperti Pak Ya, Pak Lidara Cecep, tadi jelas. saya tambahin ya. Itu. Pak Cecep, saya tambahin. Tadi Bapak tanya apa fungsi logos atau firman. Logos itu artinya akal budi. Seperti Bapak kata biologi. Bapak tahu kata biologi? Biologi itu dari bios dan logos. Ya, logos di situ bukan perkataan, Pak, tapi ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan atau hikmat kecerdasan ilahi. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu lewat firman logosnya, bukan hanya sekedar dia berkata-kata. Logos itu, Pak, yang ada di dalam diri Allah itu keluar menjadi leko, menjadi kata-kata. Betul ya? Kata-kata ini yang menciptakan segala sesuatu. Makanya dikatakan lewat Yesus itu segala sesuatu diciptakan. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh firman, Pak. Makanya Yesus Iya. itu sebagai kalamullah itu tidak diciptakan. Karena Allah menciptakan segala sesuatu lewat sang firman.
Ya kalau Yesus itu Iya. sebagai sang firman diciptakan, firman mana lagi yang menciptakan firman gitu loh Pak. Iya. Ya firman itu kayak Dia nggak ciptakan ngerti. kekal. Bu Sofia Ya, tuh dia pelan-pelan, nggak Pak, ngerti pelan-pelan. dafar. Iya, dia nggak ngerti dafar. Ya. Nah, jadi kemudian Pak Cecep mengatakan, Pak Cecep tuh jangan membayangkan begini Pak, kalau di dalam konsep Islam, kata-kata itu cuma sekedar gelombang suara bunyi a i u e u. Di dalam Alkitab enggak Pak, kata-kata itu seorang pribadi, firman. Makanya dikatakan ketika Adam berjalan di Taman Eden, Tuhan berjalan bersama dia, itu terjemahannya di dalam konsep Yahudi, itu sang firman Pak. Sang firman yang berjalan berbicara dengan Adam. Ya, ketika menampakkan diri di Kejadian 15 kepada Abraham, itu dikatakan sang firman menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Jadi firman di dalam Alkitab kita bukan gelombang suara Pak. Firman itu pribadi Allah sendiri, seperti Allah itu seakan-akan apa ya? Allah kita itu tidak naik turun tiap 2/3 malam seperti di dalam konsep Islam Bapak, Pak. Ya, Allah yang menampakkan diri di bumi itu disebut sang firman, Dafar Elohim. Gitu ya. Dalam wujudnya macam-macam. Kadang dia dalam rupa manusia, dalam rupa malaikat, dalam rupa semak yang menyala, macam-macam Pak wujudnya sang firman ini. Jadi yang menciptakan langit dan bumi yaitu firman. Sekarang Iya, sang yang firman. menciptakan Sang Adam, firman, sang firman. Sang firman. sang firman ini siapa? Namanya Tadi firman. udah dijelasin, Pak. Di dalam kitab Wahyu Yesus itu disebut sang firman, Pak. Namanya Jadi firman tadi udah Allah. dijelaskan. Tadi udah dijelaskan YHWH Allah itu satu, Esa. Esa Ehad dengan firman dengan roh. Ini Pak Bomo akan buka Mazmur 33 ayat 6. Tampilkan ayat itu dibaca dulu. Ya Pak, oleh firman Yahweh langit telah dijadikan. Jadi oleh apa Pak? Oleh firman, dia berfirman. Maka segala sesuatunya ada. Dan oleh nafas mulutnya, nafas mulut ini bicara roh Pak. Roh itu selalu diasosiasikan dengan hembusan nafas ilahi. Udah ya? Ketika Tuhan bernafas, itu bukan kayak kita Pak, yang keluar CO2, yang dihirup O2. Ketika Tuhan bernafas yang keluar itu roh. Ketika dia menarik nafasnya di Ayub 42 dikatakan roh itu kembali kepada dia. Ada kematian, ada destruction. Mudah ya Pak? Ketika Tuhan bernafas itu roh kehidupan itu keluar Pak dari dia. Ketika dia mengembusi Adam di dalam lubang hidung Adam, itu roh masuk Pak ke dalam Adam. Kalau Tuhan menarik nafasnya, dikatakan di dalam Ayub, roh itu balik Pak ke dia. Bukan seperti kita Pak, kalau nafas keluarnya CO2, menghirup O2, bukan begitu. Ini adalah Ya, ini ayat 9 nih Pak. Nih Pak, dia berfirman, ya, dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi Tuhan itu kalau menciptakan ini cuma ngomong Pak, jadilah terang, jadilah tumbuhan, jadilah binatang. Nggak seperti di dalam Tuhan Bapak. Tuhan menciptakan itu perlu masa yang lama, ya, baru dia tumbuh, baru dia naik ke langit. Ketika itu langit menjadi asap, nggak begitu Pak. Tuhan hanya berfirman Pak, semuanya jadi. Jangan menceritakan apa ya, jangan memframing Tuhan saya. Apa? Kok memframing? Saya belajar Islam Bapak 4 tahun kok memframing. Saya bisa tunjukkan ayatnya loh. Kalau Allah Bapak tidak pernah menciptakan dengan kata kun fayakun, Bapak mau buktinya? Loh, Pak Cecep sendiri kan mau memframing Tuhan kita di sini, Pak. Ya. Yang jadi manusia, jadi segala macam. Saya Bapak bukan bertanya, Bapak mau memframing, Bapak mau memframing dengan otak Bapak itu loh. Sebentar, di dalam Alkitab kita Pak, Tuhan itu menciptakan dengan berfirman. Sebentar, di dalam Alkitab Tuhan kita tuh menciptakan dengan berfirman. Bapak lihat di Kejadian 1. Ya, dia berfirman, semuanya ada. Dia berfirman, semuanya ada. Tetapi saya bisa buktikan, Allah Bapak itu tidak pernah berfirman kun fayakun dan ada. Bapak mau buktinya nggak? Allah Bapak tidak pernah menciptakan dengan kun fayakun. Nah, di sini kan Bapak udah memframing sendiri bahwa kok memframing? Saya bisa tunjukkan buktinya kok. Ini Bu Sofiatur sebentar. Buktinya kalau di Quran, Allah Bapak tidak pernah menciptakan dengan kata kun fayakun. Iya Bu, sebentar 1 menit Bu. Pak
Pak Cecep tahu nggak framing itu apa? Bapak saja dari tadi setelah saya jelaskan, ya tadi dari tadi Bapak saya bicara, setelah itu ngerti, iya, tapi saya menyimpulkan, itu sudah framing Pak. Framing Iya, itu nggak Bapak apa-apa. menyimpulkan sendiri. Nah, Bapak menyimpulkan Sekarang saya sendiri, tanya, seharusnya Bapak jangan menyimpulkan. Jangan Bapak menyimpulkan perkataan yang Bapak tidak ngerti. Bapak Enggak, udah tahu Bapak belum udah ya, ngerti tadi apa kita belum? Tadi kan jelaskan saya bahwa udah Allah yang Esa itu selalu ada di dalamnya roh yang kekal dan firman yang kekal. Ini dulu, sampai sini dulu Bapak ngerti nggak? Baru nanti kita bicara bagaimana firman itu menjadi manusia. Nah, kalau mengerti begini Pak Cecep, ketika ditanya sama Bos Sefiatul atau saya atau yang lain, Ulangi Mbak Sophia. Gini, Pak. Mbak Sophia. yang tadi dijelaskan oleh Bu Sofiatul dengan saya, dengan Pak Bom tadi, Bapak kalau jika sudah mengerti, Bapak akan berkata begini, oh ya saya mengerti. Kalau orang sudah mengerti, tidak akan menyimpulkan, tidak akan melanjut bertanya. Begitu loh Pak. Kalau begitu kan Oh nggak bisa. salah. Kalau Bapak sudah mengerti, itu Bapak yang salah. Ya. Ayo giliran tanya dia, giliran tanya Yang dia. disebut mengerti Giliran itu tanya dia sekarang. Giliran tanya Ustaz. Sekarang giliran tanya Oke, dia, Bu. Pak Palidara. Oke Bu. Iya oke, yang saya tanya Bu ya, Ya, Bu Sofiatul, maaf Bu. Boleh paham ya. Biar saya mau tanya dia. Dia dari tadi bertanya, saya juga akan menyimpulkan pertanyaan apa jawabannya dia. Seperti dia menyimpulkan. Iya. Pak Cecep, sekarang saya tanya. Bapak tahu nggak keberadaan Allah Bapak ada di mana? Wujud Bapak, fungsinya Allah Bapak itu seperti pertanyaan Pak Cecep kepada saya. Fungsinya Allah Bapak apa? fungsi Tuhan saya itu yang menciptakan segalanya. Ya, oke. Menciptakan Tapi Bapak nggak kenal dia. menciptakan apa? Tapi Bapak kenal nggak? Menciptakan Bapak Anda. kenal nggak? Bapak kenal nggak? Bapak bisa tahu nggak dia bagaimana wujudnya? Bapak tahu nggak apa yang dia Bapak sukai dan dia tidak sukai? Nah, apa yang dia sukai dan tidak? Allah Bapak seorang pribadi nggak? Seorang pribadi itu Pribadi artinya nggak, punya selera, ada yang dia suka, ada yang dia nggak suka, dia bisa marah, seperti seorang pribadi. Allah Bapak itu seorang pribadi apa enggak? Sama seperti Tuhan kita. Kalau Bu Sophia bilang Tuhan saya punya kesukaan dan tidaknya, terus terang saya jawab tidak punya kesukaan. Ya sudah beda. Kenapa? Karena dia Sudah beda. yang Jadi namanya berarti konsep Bapak jangan Bapak bawa ke sini. Setelah Bapak Pribadi jawab atau baru enggak, itu yang kita saya tanya. pribadi atau bukan. Tadi ditanya Bu Sofiatul pribadi atau bukan, begini loh Pak. Pribadi itu adalah punya hakikat. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Sofiatul, punya hakikat, punya hayat ilahi, punya dafar dan segala macam, punya roh, firman. Itu hakikat yang esa, ehad. Kayak Pak Cecep Jadi, tuh, Pak Cecep punya roh, tubuh, dan jiwa itu satu apa tiga tuh? Satu. Nah, Ya udah, Bapak sendiri nggak bingung kalau Bapak satu kok Bapak bingung. Doktrin Trinitas, saya heran. dia akan bertanya terhadap saya. Tuhan saya ini punya kesukaan tidak? Dijawab sama pribadi saya. atau bukan? Bukan pribadi kesukaan. atau bukan. Maksudnya pribadi atau bukan. Kalau pribadi, kalau seperti Tuhan kita, pribadi itu punya kesukaan. Dia bisa marah, dia bisa itu. Tadi yang dijelaskan Bu Sofiatul. Sekarang Tuhan Bapak itu pribadi atau bukan? Ya pribadi. Kalau pribadi berarti Bapak kenal. Bapak tahu wujudnya. Itu baru Bapak menyatakan pribadi. Nah, Sekarang Bapak tahu nggak oke, wujudnya? Pak. Kalau kita ini pribadi menurut Tuhan. Menurut Tuhan saya itu. Kalau kita harus kenal sama Tuhan, nah, di mana kita mau kenal, Dia kan pencipta kita, pencipta saya. Masa saya harus mengenal Dia, sementara ciptaan yang Dia ciptakan itu banyak yang kita tidak kenal gitu. Bapak tadi bilang, Bapak tadi bilang Tuhan Bapak pribadi.
Pak, Bapak tadi bilang Tuhan Bapak pribadi. Kalau pribadi itu pasti bisa dikenal. Pak, Allahnya Israel itu adalah Allah yang mengenalkan dirinya. Makanya di dalam Alkitab dikatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak mengenal aku. Nah, jadi Bapak Dikatakan Israel esensi itu tahu Israel itu tahu Israel bukan? jalan-jalanku. Sebentar. Allah Israel itu bukan Allah seperti Tuhan Ibu negeri Israel Mekah, bukan? Bapak. Loh, saya Israel rohani, Pak. Saya dicangkokkan. Ibu Israel Bapak baca. bukan? Betul, saya Israel rohani. Ibu Israel Bapak bukan? Bapak Iya, Bapak Israel Arab rohani. bukan? Betul. Enggak, Bapak Nanti Arab saya bukan? jelaskan. Nggak usah Bapak tanya, Arab nanti saya bukan? jelaskan. Hah? Nggak usah pakai Enggak, Alkitab. sebentar. Nggak usah tanya. Sebentar Pak Bom. Ya, Saya mau tanya, Nanti Nggak, saya mau jelaskan tanya Israel, juga. ya. gampang. Oke, yang lain dulu, Oke, yang lain Iya, dulu. Bapak- yang lain dulu, silahkan. Bapak saya yang lain tanya, dulu. Bapak Arab bukan, Pak? Bapak Arab bukan? Abdul. Bapak Arab bukan, Pak? Bukan. Nah, bukan. Jadi Bapak nggak usah tanya ke Bu Sofiatul Israel atau bukan. Jadi begini, Pak. Bapak bicara esensi saja. Tadi Bapak sebutkan bahwa jangan menyebut Tuhan. Tuhan. Jangan menyebut Tuhan Israel dong. Jangan menyebut Tuhan Israel. Saya nggak pernah. Allah kita itu Allahnya Israel, Pak. Allah yang kita sembah Memang Allah kita Ini, Allahnya Pak. Israel, betul. Allah di dalam Alkitab itu Allah Israel, Pak. Makanya namanya Yeshua, yang artinya Yahweh Sua. Kalau Bapak kan yang disembah Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Beda, Bapak juga Pak. Kalau di Tuhannya dalam di Arab. Tapi orang Israel. Sebentar, Bapak menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah, yang ada batu hitamnya. Kalau Alkitab enggak, itu kan Pak. kata- Alkitab itu Allah Israel. Itu kan kata Bu Sophia. Oh, mau Silakan saya bukakan. putar kembali. Bapak Apakah nggak baca Quran. Bapak nggak baca Bapak nggak Quran. baca Allah itu Quran. Tuhan negeri Bapak nggak Mekah, baca pemilik Quran. Ka'bah. Bapak nggak Bapak baca nggak baca Quran. Quran. Apakah Bapak nggak baca Quran? apakah saya menyebutkan bahwa Tuhan saya adalah ada di negeri Mekah sebelum Itu Tuhan Bapak sendiri yang menyebut di dalam Quran. Kasih tunjuk balik Dara. Ya itu terserah. Sebentar. Itu kan ada ini. Terserah. Bapak menyatakan dia adalah Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Bapak Dan baca Tuhan Quran atau Bapak enggak? Pak, Tuhan Bapak itu Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah, makanya hanya bisa bahasa Arab. Kalau ngomong. Kalau kami Ya, bisa berbagai macam bahasa. Karena Tuhan kami Tuhan semesta alam. Kalau Allahnya Bapak itu Tuhannya orang Arab, makanya Bapak kalau sembahyang hanya bisa bahasa Arab. Saya tanya, Bapak kalau sholat, bisakah Bapak tidak pakai bahasa Arab? Kasih dia QS 27 ayat 91, suruh dia baca. QS 2791 suruh Pak Cece baca sama Ya. QS 106 ayat 3. QS 106 ayat 3 dan QS 27 sama 27 91 ayat biar dia 91. baca. Biar dia yang baca aja, Pak. Biar dia Suruh tahu. dia baca, Pak. Dibaca, Baca itu, Pak. Pak Cecep, baca itu dong. Baca Pak, siapa Tuhan Bapak? Pak Cecep suruh Mana si baca Cecepnya? itu. Suruh baca pura-pura hilang deh. Pura-pura nggak kedengeran suaranya. Dia udah dengar, udah lihat Pak, tapi dia nggak mau baca. Sebetulnya mendingan kita kembali ke topik. Apa baca dulu? Tunggu Mau dulu, diskusi nggak? baca dulu. Nggak, Kasih Baca keluar. dulu. Bapak baca dulu. Nggak bisa, Baca dulu. Baca dulu, Pak. nggak bisa, Nggak usah kasih keluar, nggak bisa Pak. baca, nggak bisa Oh, baca. nggak Nggak baca dia, Pak. Turun sudah, Pak. Dia nggak sekolah. Iya, Dia buta huruf, Pak. Buta huruf, Pak. Coba Bapak Dia ini, buta Pak. huruf, Pak. Huruf Bapak ini. Iya, Umi dia Saya Umi. buta huruf, tapi pintar. Oh, Umi. Kenapa orang-orang buta huruf? Saya Umi, tapi pintar. Baca, suruh dia baca. Tahu. Saya Umi, Baca. Kalau begitu kok baca. Baca. Baca, saya coba. buta huruf, Bang. Ya kan, Baca. Buta huruf. saya kan buta huruf, Baca tuh. tapi Baca. pintar. Kalau buta Ya, huruf iya, jangan saya masuk buta room huruf. sini, Pak Bom Bom. Nggak Ya udah ada. turunin aja, Pak. Ada. Turunin aja kalau buta huruf percuma, Pak. Kalau buta huruf percuma, turunin aja. Enak-enak Aneh-aneh aja lu ya. Aneh-aneh aja nih. Aneh-aneh aja. Ya udah. Oke, yang lain boleh masuk ya. Botol. Keluar aja. Botol. Aneh-aneh aja. Botol. Di sini room saya. Jadi kalau ada pura-pura botol, aneh-aneh aja. Jadi teman-teman Muslim ya, Anda perlu tahu dan sadar bahwa Allah yang Anda sembah itu bukanlah Allah Israel, bukanlah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu selalu mempunyai logos atau firman yang kekal. Ya, Yesus adalah firman Allah yang kekal. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak punya roh.
Baru ditunjukin QS 2791 udah buta huruf dia jadi umi. Iya. Belum yang 106 ayat 3. Wah, Ayat 3. jangan-jangan mati bunuh diri dia. Mati bunuh diri dia jangan-jangan. Nah, itu ada One Way. Ayo diskusi sama One Way. One Way. Satu lagi nih saya buta huruf datang. Telepon lu ganti dulu tuh, jangan berisik. Jadi gini loh. Saya tanya, Yesus itu dengan tanyain. dengan Bapa itu satu hakikat atau enggak? Apa? Satu hakikat. Kalau satu hakikat, kenapa Yesus bilang Bapa lebih besar daripada aku? Satu hakikatnya di mana? Ya iya dong, Dalam Yesus kan dalam kemanusiaan manusia, gampang banget. Dalam kemanusiaan sih. Teman-teman, HP-nya One Way ini mengganggu nggak? Apa cuma saya aja yang ngomong? HP-nya dia mengganggu banget. Mengganggu Berisik. banget. Berisik. sekali. Jadi suruh ganti HP baru dulu lah. Enggak, Kalau One nggak kuat Way beli ini HP. debat kemana saja, dia punya handphone pasti begini. Debat dengan Ibu Iya. Uti begini juga. Debat dengan Iya, si dia Debater ngomong begini katanya juga. alasan kita. Padahal Jadi hubungan sengaja. kita ini udah peka, tau gak sih? HP-mu tuh Ya, ganti. sengaja. Kalau kamu